Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mewawancarai rekan saya Yuda Mahendra. Nah, dia adalah seorang non-muslim yang akrab bahkan berteman dengan saya sejak kecil. Nah, dalam pertemuan tersebut saya akan membahas mengenai peran pemuda di sekitar Sidoarjo dalam mewujudkan toleransi antar umat yang pluralis. Nah, berikut wawancara saya dengan Yuda Mahendra. Nah, di samping saya sudah ada Mas Yuda Mahendra. Nah, begini Mas, topik pembahasan kita hari ini yaitu keberagaman dan toleransi. Nah, menurut Anda sendiri, apa sih arti keberagaman itu sendiri? Keberagaman menurut saya adalah Indonesia kan negara yang luas, negara kepulauan yang memiliki beragam budaya, ras, suku, agama, dan bahasa. Nah, sesuai semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun Indonesia memiliki banyak sekali keragaman, budaya Indonesia akan tetap satu. Maka sejatinya keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Nah, berikutnya bagaimana sih Mas implementasi pemuda-pemuda di sini mengenai toleransi di wilayah sini? Ya, menurut saya ya, penerapan toleransi di wilayah sini biasanya dikaitkan dengan perbedaan agama atau kepercayaan. Nah, dengan berbagai penerapan toleransi di wilayah sini, maka sampai sekarang tidak terjadi konflik. Hal tersebut dikarenakan pemuda-pemuda di wilayah sini sudah menerapkan toleransi sejak dini ya. Misalnya, yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan agama atau kepercayaan. Terus yang kedua, tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah. Yang terakhir, menghargai hari-hari besar umat beragama lainnya ya, serta menumbuhkan kerukunan antar umat beragama. Baik. Lalu bagaimana perasaan Mas sendiri yang hidup di wilayah yang memiliki berbagai keberagaman? Baik, sebagai tempat hidup dan belajar saya sejak kecil ya, hidup di sekitar orang-orang dengan berbagai keragamannya, menurut saya pribadi dapat menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama serta menjauhkan kita dari sikap radikalisme dan intoleransi. Baik. Jadi, semakin banyak orang yang mempunyai sikap toleransi, maka dapat meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama. Lalu mengapa toleransi dalam beragama itu penting? Yang pertama, agar tidak terjadi konflik di antara umat beragama. Yang kedua, agar tidak terjadi penistaan agama. Yang ketiga, agar diskriminasi terhadap antar golongan tidak terjadi. Nah, dari situlah terdapat berbagai manfaat toleransi antar umat beragama, yaitu dapat menerima perbedaan dalam beragama, lalu terciptanya keharmonisan dan kedamaian, dan menguatkan tali persaudaraan, serta menguatkan rasa nasionalisme, dan yang terakhir, meningkatkan kekuatan iman.
Selanjutnya mari kita telaah esai yang saya buat mengenai ejaan dan kalimat efektifnya. Yang pertama, mari kita mulai dengan kata masyarakat. Kata masyarakat di sini tentunya menggunakan huruf kapital M, yang dimana di situ pada awal kalimat. Selanjutnya, huruf atau kata masyarakat menggunakan huruf Y, karena penulisan yang benar menggunakan huruf Y, bukan tanpa huruf Y, yaitu masyarakat. Dan setelah kata masyarakat, di situ ada tulisan Indonesia, yang dimana I-nya menggunakan huruf kapital, karena Indonesia adalah negara atau nama tempat. Selanjutnya, kondisi. Tulisan kondisi di sini salah, karena bukan terletak pada awal kalimat. Itu ditulis menggunakan huruf kapital, karena bukan awal dari kalimat. Kemudian pada kata namun di balik kebanggaan atau berkah itu, kemajemukan juga mengandung musibah, yakni kerawanan akan konflik. Nah, ini mengandung ciri kalimat efektif, yaitu ketegasan. Penekanannya pada kata namun. Selanjutnya yaitu ke paragraf kedua. Paragraf kedua ini mengandung ciri kalimat efektif, yaitu kesejajaran, di mana terdapat pada kalimat kedua yang bertuliskan kita sebagai rakyat Indonesia harusnya saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya, antara satu suku dengan suku yang lainnya, antara agama satu dengan yang lainnya. Nah, karena sama-sama memiliki imbuhannya. Selanjutnya, pada paragraf keempat. Nah, pada paragraf keempat ini terdapat kalimat koheren, yaitu tanpa memiliki kesadaran akan keberagaman yang ada, bangsa Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan. Karena kalimat koheren adalah kesemantisan kata antar bagian pada atau dengan bagian yang lain. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.